Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keselamatan di masa pandemi ini. Dan tentunya kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah itu kepada kita. Perkenalkan, nama saya Bu Alia. Bu Alia ucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian telah menjadi siswa-siswi di IPT SMPN 6 Gresik. Semoga Allah memberikan ilmu yang kalian peroleh nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Pada kesempatan kali ini, di MPLS ini, materi yang akan Bu Alia sampaikan adalah pola hidup sehat, pengenalan dan pencegahan COVID-19. Nah, pada materi pola hidup sehat, pengenalan serta pencegahan virus corona atau COVID-19 ini ada 3 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah siapa itu COVID-19. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita harus selalu tinggal di rumah. Kemudian yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Kita bahas yang pertama ya. Oke. Siapa itu COVID-19? Nah, COVID-19 itu adalah Coronavirus Disease 2019. Adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru dari SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, mengapa ini jadi heboh? Karena virus ini banyak menyebabkan korban yang berjatuhan. Sebenarnya virus ini juga hampir sama dengan virus wabah-wabah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun 2013 kita kenal dengan virus flu burung gitu kan. Mungkin kalian sudah pernah dengar itu. Atau yang disebabkan oleh virus H5N1. Nah, pada tahun 2003 juga pernah terjadi suatu wabah yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan virus SARS. Ya, jadi virus corona atau COVID-19 ini adalah virus yang mengalami mutasi dan ternyata menyebabkan suatu penyakit tertentu sehingga berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, mengapa saat ini kita semua harus sekolah secara daring? Mengapa kita harus selalu tinggal di rumah? Mengapa kita tidak diperbolehkan lagi atau menghindari dulu yang kepingin jalan-jalan atau pergi ke mall atau nongkrong-nongkrong, kita hindari dulu. Mengapa? Karena virus COVID-19 ini masih banyak berada di sekitar lingkungan kita. Buktinya apa? Coba kita lihat peta sebaran virus corona ini. Peta sebaran virus corona ini pada Jawa Timur, ini kondisinya semacam ini. Ini diambil sekitar bulan Juli tanggal 6 gitu ya. Ini ada sekitar 9.840 di Jawa Timur saja. Coba lihat, yang zona merah ini adalah wilayah Gresik. Wilayah Gresik yang kita sekarang ada itu ya, kabupaten kita ya. Nah, kabupaten kita saja itu masuk zona merah. Artinya apa? Artinya wabah dari virus corona ini masih sangat berbahaya bagi kita sehingga sebaiknya kita tetap tinggal di rumah. Nah, sampai-sampai yang kalian pingin sekolah pun
yang harusnya kita ketemu dengan teman baru, sudah pakai baju baru, pingin merasakan suasana sekolah di SMP, ternyata harus dijaga dulu keinginannya itu. Kenapa? Karena kondisinya masih sangat berbahaya. Nah, pemerintah sudah melakukan begitu banyak hal untuk menjaga rakyatnya, tentunya kalian juga. Nah, maka dari itu kalian juga harus membantu eh, pemerintah agar pekerjaan pemerintah ini tidak berat. Salah satunya kalian tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan tetap di rumah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari virus corona ini? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Mengapa harus memakai sabun? Bu Alia akan mendemonstrasikan mengapa sih kita harus mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, dan itu perlu dilakukan sesering mungkin. Simak baik-baik ya video berikut. Baik, kita akan melakukan pembuktian manfaat mencuci tangan menggunakan sabun. Alat yang dibutuhkan adalah piring, kemudian lada bubuk, kemudian air, kemudian sabun. Langkah-langkahnya, tuangkan air. Oke. Kemudian tuangkan lada bubuk. Lada bubuk ini dianggap diilustrasikan sebagai bakteri atau virus yang ada di sekitar kita. Kita tuangkan pada permukaan air secara merata. Nah, apabila tangan kita tidak ada sabunnya, tidak ada sabun atau tidak mencuci tangan pakai sabun, atau tangan kita dalam kondisi kotor, maka pada saat kita mencelupkan tangan ke ini, maka ini terdapat bakteri atau virus yang menempel. Coba kita buktikan pada saat kita menggunakan sabun. Oke. Kalau kita mencuci tangan menggunakan sabun, maka kita celupkan ke suatu permukaan atau suatu area yang mengandung bakteri atau virus, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut. Oke, coba lihat. Bakteri dan virusnya menjauh kan? Nah, itulah manfaat mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, kalian sudah menyaksikan demonstrasi yang dilakukan Bu Alia ya. Nah, coba kalian di rumah coba praktekkan apa yang sudah kalian lakukan. Nah, supaya kalian tahu bahwa ternyata mencuci tangan dengan sabun itu dapat diilustrasikan sebagai tadi ladanya bisa menjauh. Yang lada itu diilustrasikan sebagai virus atau bakteri. Jadi, jangan lupa cuci tangan dengan sabun sesering mungkin ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kalau sudah mengerti bagaimana apa sih manfaat mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir itu, sekarang kita belajar bagaimana langkah-langkah mencuci tangan yang benar itu. Simak video berikut ini ya, dan jangan lupa praktekkan di rumah ya. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam.
Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, kalian sudah menyaksikan langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan pada tahap selanjutnya? Selanjutnya adalah tetap di rumah. Jika terpaksa kalian harus keluar rumah, jaga jarak aman dan senantiasa menggunakan masker. Karena masker itu adalah hal yang penting untuk kalian ya, untuk terhindar dari droplet pada waktu orang itu berbicara atau pada waktu orang itu bersin atau batuk, maka droplet yang mengandung virus atau coronavirus itu bisa tidak menyebabkan tertularnya kalian oleh orang tersebut. Jadi tetap jaga jarak amannya adalah minimal 1 atau 2 meter dari orang. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui orang yang dianggap tidak memiliki gejala, tapi dia merupakan faktor yang mampu menginfeksi kita apabila daya tahan tubuh kita lemah. Jadi tetap di rumah, jika terpaksa keluar dari rumah, jaga jarak aman dan senantiasa menggunakan masker. Selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan? Yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh. Dengan cara apa menjaga daya tahan tubuhnya? Menjaga daya tahan tubuh itu bisa dilakukan dengan 1. Istirahat yang cukup dan teratur. Cukup ya, bukan berarti kamu menjadi manusia rebahan atau cuma main gadget atau cuma main game melulu. Itu bukan istirahat yang cukup, tetapi istirahat yang berlebihan. Jadi jangan jadi manusia yang mager ya. Oke, yang kedua, perbanyak minum air. Air yang baik adalah air putih. Hindari konsumsi gula yang berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah jangan bergadang. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengelola stres kalian. Jadi karena kalian tidak bisa keluar dari rumah atau tidak bisa jalan-jalan, kemudian kalian stres. Jangan gara-gara tidak bisa keluar dari rumah aja kalian stres. Itu bukan hal yang baik. Maka lakukan dengan cara misalnya mengaji, mendengarkan musik, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik bersama keluarga, misalnya membuat roti atau berkebun atau merawat hewan atau tanaman yang kalian sukai. Selanjutnya yang kelima adalah rajin berolahraga. Lakukan olahraga ringan di dalam rumah atau di luar rumah yang tentunya aman. Kemudian jaga kebersihan. Jadi bukan mentang-mentang kalian tidak keluar rumah, kalian tidak mandi atau mentang-mentang karena sekolahnya daring aja nggak usah mandi nggak kelihatan. Jangan. Jadi tetap pagi tetap mandi, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetap pakai baju yang bersih dan rapi. Kemudian ingat, tidak dan jangan sekali-kali mencoba untuk merokok. Kemudian yang terakhir adalah pilihlah makanan yang tepat. Jadi tepat itu bukan hanya enak, tapi tepat itu adalah tepat gizi, tepat jumlah, dan tepat produk yang harus kalian konsumsi. Gitu ya. Jadi jaga daya tahan tubuh kalian agar pada saat ada virus yang menyerang tubuh kalian, kalian bisa mempunyai imunitas yang cukup. Oke. Baik anak-anak,
Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk kita. Saatnya kita bantu pemerintah. Kita bantu pemerintah dengan apa? Dengan tetap tinggal di rumah. Kita bantu pemerintah dengan apa? Dengan tetap beraktivitas positif. Dan kita bantu pemerintah dengan apa? Dengan belajar dan melaksanakan kewajiban kalian sebagai makhluk Allah dan sebagai umat manusia. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar dan saya ucapkan selamat bergabung di UPT SMPN 6 Gresik. Dan akhirnya Bu Alia ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.